Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kuliah secara daring dalam jaringan, artinya online, di mana untuk perkuliahan ini nanti kalian akan melihat penjelasan saya dari video yang nantinya akan kita bahas setelahnya di pertemuan pekan depan, biar nanti lebih efektif dalam berdiskusi terkait materi yang sudah diberikan. Untuk materi pada pekan ini, kita akan bahas tentang siklus atom ataupun nutrient cycle, ya. Nanti salah satunya, ya, kita akan membahas bagaimana siklus ataupun nutrient cycle ini yang ada di dalam biosfer, ya. Nah, kalau kita ketahui pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ekologi dan beberapa tentang biodiversity. Nah, di sini nutrient cycle itu dipengaruhi oleh apa? Oleh ekosistem, ya, lapisan di bawahnya untuk apa? Untuk menuju ke ekosfer di lapisan atasnya, ya, atau bioma kalau pekan lalu yang sudah kita pelajari. Di mana nutrient cycle ini juga terbagi menjadi dua level atau tingkatan. Ada yang tingkatannya sederhana, itu biasa disebut dengan istilah local level. Ada juga yang tingkatannya tingkatan global atau lebih luas, yaitu global level. Artinya global level ini tingkatan yang dimiliki hampir semua lokasi. Sedangkan lokal level itu case-nya tertentu saja. Ya, misalnya daerah-daerah tertentu saja di pertanian saja atau di UB saja dan seterusnya. Itu lokal level. Nah, di dalam local level, ya, itu nanti nutrient cycling ataupun siklus nutrien itu akan muncul pada local level akibat adanya biota, interaksi antara biota yang ada di sekitar tersebut, ya, seperti yang dijelaskan pada foto ataupun gambar yang ada di slide. Lalu selanjutnya adalah global level yang lebih besar. Maka untuk global level ini maka ukurannya cukup besar atau cukup luas pengaruhnya, interaksinya. Maka di situ akan muncul global level itu apabila ada interaksi di geological proses geological, such as contohnya seperti apa? Atmospheric circulation. Jadi sirkulasi udara. Lalu apalagi erosion and weathering, ya, erosi dengan cuaca ataupun alam. Artinya udah siklusnya cukup luas pengaruh faktornya. Itu yang disebut dengan global level. Nah, di dalam nutrient cycle, siklus nutrien, atom yang ada di bumi, the atom of earth and life are the same. Jadi memiliki kualitas ataupun kuantitas yang sama. They just find themselves in different places at different time. Jadi munculnya atau ditemukan itu pada tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda pula. Kalau kita ketahui nutrient cycling ini seperti apa siklusnya. Jadi gampangannya ataupun gambarannya, kita ketahui bahwasannya untuk manusia most of the calcium, jadi hampir kalsium yang kita dapatkan, ya, dalam tubuh kita in your bone came from cow, sapi. Artinya kekuatan kalsium, nutrisi yang ada pada kalsium itu dan ada dalam tulang kita dan tubuh kita itu hampir kita dapatkan dari mana? Dari susu. Susunya itu hampir sebagian besar di Indonesia masih berasal dari sapi. Adapun beberapa juga dari kedelai, tapi tidak banyak. Karena memang kalsiumnya lebih bagus hewani dibandingkan nabati. Nah, sedangkan sapi itu dapat energinya ataupun makanannya dari mana? Tentu dia dari produsen, karena dia hewan mamalia. Produsennya siapa? Bisa jadi ya, who got it from corn, jagung, ataupun tanaman sejenisnya, ya, tanaman yang bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, tanaman itu juga mendapatkan fosfor, energi, nutrisi, dan seterusnya dari mana? Dari rock, dari batu tanah ataupun soil yang ada di areanya atau tempatnya sebagai media tanamnya. Di mana area tanam tadi itu misalnya batu-batuan that were once formed in the sea, jadi juga bisa berasal dari perairan ataupun laut contohnya. Itu beberapa contoh siklus, ya, dari nutrien. Lalu pada poin selanjutnya, the pet atom take from the living. Jadi
Living itu artinya hidup, sel hidup, artinya biotik. Kemana? Untuk menuju ke non-living atau abiotik, ya dunia abiotik. And back again, jadi kembali lagi kemana? Dari biotik ke non-biotik, non-biotik ke biotik lagi. Jadi itu disebut dengan biogeochemical cycle. Jadi kalau siklusnya itu terus berputar, karena siklus itu kan artinya dia berputar terus ya. Kan dia nanti atomnya itu jadi alirannya atom itu, ini the Trian cycle itu dari biotik ke non-biotik, non-biotik ke biotik dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh ya, the element of life yang ada atau mempengaruhi makhluk hidup. Yang nutrisi, ada oksigen, tentu oksigen dibutuhkan untuk semua makhluk hidup, baik dia produsen ataupun dia pemakan produsen, atau autotrof atau heterotrof. Lalu ada karbon, ya, seperti penjelasan sebelumnya, ya, karbon juga dibutuhkan untuk apa? Pembentukan sel. Ada hidrogen, kalsium, terus potasium, silikon, magnesium, sulfur, amonium, fosfor, ada klorin, Fe, zat besi, ya. Fe itu yang di tubuh kita juga dari sel darah juga butuh Fe. Lalu ada magnesium dan sodium, Na. Ya. Of the 50 to 70 atom, jadi dari 50 ke 70 atom elemen that are found in the living thing. Jadi hampir sebagian besar itu elemen-elemen atom itu didapatkan ataupun diberikan yang munculnya dari living thing, artinya yang biotik organik. Hanya 15 saja ya, itu yang munculnya ya dari living biomass, dan juga only around half of this 15, jadi ada setengahnya dari 15 tadi yang dari biomass itu have been studied extensively as they travel through ecosystem or circulate on the global scale. Jadi setengahnya itu juga dari ekosistem atau sirkulasi on global scale. Artinya tadi ya ada pengaruh dari abiotik kayak atmosfer, hidrosfer, dan seterusnya. A generalized model of nutrient cycling in an ecosystem. The cycling of nutrient in ecosystem are interlinked by a number of processes that move atom from and through organism and to and from the atmosphere, soil or rocks, and also water. Jadi ini adalah beberapa model secara umum tentang siklus nutrien yang ada di ekosistem. Jadi dia interlink dari mana? By a number of process, dari beberapa jumlah dari suatu proses yang bergerak atau move dari mana? Dari organism to and from the atmosphere. Jadi dari makhluk hidup yang ada di apa namanya? Ekosfer, ya. Ekosfer itu lalu menuju atmosfer. Dan juga ada beberapa elemen-elemen lain yang abiotik, ya, soil, rock, dan juga air. Nutrisi juga dapat flow between this compartment, ya, along a variety of pathways. Nah, ini beberapa contohnya pathways-nya dari inorganic matter, itu ada interaksi dari prosedur, ada consumer, ada decomposer menuju ataupun siklusnya ini inorganik ke non-living organic matter. Ini secara umum model dari nutrisi cycle yang ada di ekosistem. Nah, ini beberapa jelasan lagi terkait nutrient compartment in terrestrial ecosystem. Jadi di sini dikatakan bahwasanya the organic compartment consists of the living organism and their detritus. And also the available nutrient compartment consists of nutrient held to surface of soil practical or in solution. So that's why in the third compartment consists of nutrient held in soil or rock that are
unavailable to living organism. Therefore, the fourth compartment is the air which can be found in the atmosphere or in the ground. Jadi ini adalah nutrien compartment di daerah mana? Terestrial, ekosistem terestrial. Ya. Jadi organic compound itu consist di mana? Di living organism, di organisme makhluk hidup, di tepatnya di their detritus. Lalu the available nutrients compartment consist di muncul ataupun eksis ya di nutrient health to surface of soil practical or in the solution. Ini untuk uptake of inorganic nutrient from the soil. Jadi bagaimana nutrisi itu dari soil, dari batu-batuan, tanah ke makhluk hidup ataupun energinya tersalurkan ke tanaman. Jadi with the exception of carbon dioxide and oxygen which enter through leaf, yeah, the main path of all other nutrient is from the soil through the roots of producer. Jadi tadi bagaimana siklus itu bisa disampaikan dari abiotik menuju biotik. Ya, misalnya tadi dari air laut menjadi beberapa batuan rock, bebatuan fosfornya tersampaikan ke dalam tanah, tanah diserap oleh tanaman, tanaman ke hewan, hewan ke manusia dan seterusnya. Even consumer itu ya penggunanya ataupun yang menikmatinya itu ya seperti tanaman, manusia dan seterusnya, which find Ca, P, phosphor, S, and other element in the water they drink, obtain the majority of this nutrient either directly or indirectly from producer. Jadi beberapa minuman kayak minuman-minuman mineral, ya air mineral yang kita dapatkan itu dia terdapat ataupun ada beberapa ya obtain the majority nutrisinya itu bisa berasal dari produser. Produsernya siapa? Ya tanaman. Ya, yang menghasilkan makanya sumber air ya, dibandingkan dengan sumber air dari gunung ya, ataupun dari mata air begitu jika dibandingkan dengan air PDAM ya, yang di sungai ataupun air-air sumur itu tentu memiliki nutrisi baik dia mineral ya Ca-nya dan seterusnya itu lebih baik yang ada di sumber mata air. Kenapa? Karena dia tadi ada proses secara natural by forest or by plant in that area, in the local area. For example, you get calcium from milk which came from the diet of the cow, ya, di mana plant di situ adalah produsernya, sehingga Anda mendapatkan susu yang lebih baik dibandingkan sapi yang mungkin tanamannya itu tidak sehat, sehingga nutrisi yang diberikan ke sapinya itu juga mengurangi kualitas dari susu atau dari milknya. Nah, itu juga beberapa hubungan secara tidak langsung sehingga nanti mempengaruhi kualitas dari produknya ataupun dari susu ya kalau ke sapi. The atmosphere is a source of inorganic nutrient ya di bagian udara ataupun ya udara oksigen itu kan gas ya maka dia berada di areanya namanya atmosfer. Dan atmosfer itu merupakan sumber inorganik, jadi yang bukan makhluk hidup, nutrisi bukan makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya karbon dioksida CO2, pastikan berbentuk gas, pasti dia berada di atas. Lalu apa lagi? Oksigen sebagai sumber kehidupan. Dan juga tentu water. Ada hidrogen dan oksigen. Sehingga nanti menghasilkan yang namanya air atau H2O. These inorganic compounds can be exchanged directly with the biota through the process of photosynthesis and respiration. Jadi jumlah, kuantitas, dan quality dari atmosfer ini, contohnya tadi 3 jenis tadi itu sangat dipengaruhi oleh apa? Makhluk hidup organik, makhluk hidup yang ada di mana? Di ekosfer, yang ada di daratan maupun di lautan. Mempengaruhi dalam bentuk apa? Kualitasnya dan juga apalagi kuantitasnya. CO2 bisa menjadi lebih banyak
Jika apa? Jika tanaman ataupun makhluk hidup yang melakukan fotosintesis itu sedikit. Tentu kalau fotosintesisnya jumlah populasinya itu menipis, maka jumlah CO2 akan meningkat. Lalu sebaliknya, kenapa tadi ya kalau misalnya jumlah populasinya menipis kok CO2 bisa meningkat? Karena CO2 dihasilkan oleh aktivitas manusia dan seterusnya menghasilkan CO2, thermal menghasilkan CO2, pembakaran melakukan CO2 dan seterusnya, respirasi manusia menghasilkan CO2, makhluk hidup melakukan CO2, maka penghisap, ya, penyerap adsorbennya, penyerap CO2-nya itu kan jadi tidak banyak. Karena fotosintesis itu kan salah satu kegiatannya itu kan menyerap CO2. Sehingga kalau tidak menyerap CO2, maka yang tadinya banyak CO2-nya kan tidak terserap. Sehingga apa? Menumpuk di atmosfer. Maka menghasilkan pemanasan global. Ya. Begitupun juga oksigen. Dalam proses fotosintesis itu kan dia menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. Nah, penyerapnya tidak ada, maka tidak muncul output oksigennya, sehingga kalau penghasil ataupun makhluk hidup yang melakukan proses fotosintesis ini dia apa namanya terkurangi atau terdegradasi, maka penyerap CO-nya tidak ada, penghasilnya tidak ada. Akibatnya apa yang terjadi? CO2 semakin banyak meningkat, oksigen semakin tipis, ya. Dan juga tadi ya proses fotosintesis dan respirasi, ya, penyerap CO2 dan penghasil CO2. Lalu di poin ketiga, the most abundant gas in the atmosphere is nitrogen. Jadi gas yang paling dominasi ataupun yang paling banyak kuantitasnya di atmosfer itu adalah apa? Nitrogen. About 80% by volume. Jadi hampir 80% kuantitas yang ada di atmosfer itu sebagian besar adalah berupa nitrogen. Its entry into an exit from the biota is through bacteria. Jadi nitrogen itu kok bisa banyak? Karena kan orang yang mati itu kan pasti ada tiap hari, tiap tahun dan seterusnya. Dan jumlahnya kan tidak banyak, ya. Sehingga proses dekomposer itu salah satu penyebabnya atau penghasilnya adalah nitrogen. Jadi pembusukan, ya, pembusukan itu kan terjadi tidak hanya pada mayat ataupun fosil atau makhluk hidup yang mati. Kotoran pun juga menghasilkan nitrogen. Ya, misal tiap hari kan orang juga buang air besar, buang air kecil dan seterusnya. Itu juga menghasilkan nitrogen sehingga pemasok ataupun input nitrogennya itu sangat besar diimbangi dengan jumlah populasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, makanya N-nya, N2-nya atau nitrogennya menjadi sangat besar gasnya. Some process by which a nutrient are recycled. Jadi beberapa proses itu pada nutrien itu juga berdasarkan apa? Recycling. Proses recycle-nya. Cycling with an ecosystem involve a number of process. Jadi di siklusnya itu juga tadi ya, dari misalnya dari kalau di sini contohnya tanaman-tanaman yang mati terus dia terdegradasi ataupun di apa namanya di komposer ya, diredus begitu terus ke tanah dan seterusnya nanti kepakai lagi ke tanaman dan seterusnya. Cycling with an ecosystem involve a number of process. Lalu there are best considered by focusing attention on specific nutrient. Oke. Ini beberapa apa namanya penjelasan saja. Nah, ini tadi hasil di atmosfer tadi, karbon, hidrogen, and oxygen. Lalu ada cycle in ecosystem. C, hidrogen, ya, karbon, hidrogen, dan oksigen itu basic element of life. Jadi merupakan elemen ataupun variabel yang paling penting ya, atau yang penting pada siapa? Pada makhluk hidup atau pada kehidupan. Kenapa? Karena dengan C, H, dan O tadi making up from about 80% of plant biomass. Itu jadi sebagian besar sumbernya itu energi nutrisinya itu dari tiga elemen ini C, H, dan O. Ya. Plant of biomass. CO2 dan oksigen, karbon dioxide dan oksigen tadi enter biota from the atmosphere karena kan dari gas di atas dan masuk dari gas dari atmosfer dikeluarkan ke atmosfer terus diserap dari atmosfer.
Produser atau tadi tanaman, ya, produsen convert, ya, dia mengkonvertkan apa yang dikonvertkan CO2, ya kan, dan H2O. Jadi dia menyerap CO2 dan H2O terus digantikan, kan dikonvertkan, digantikan menjadi apa? Ya, into karbohidrat C6H12O6 atau istilahnya ATP, and release oksigen. Jadi oksigennya dirilis dari mana? From water. Sudah saya jelaskan pekan lalu bagaimana H2O itu kok bisa dipecah dari H2O jadi O saja, O2 saja. Ya kan, H2O berarti nanti H plus O2. Nah, itu dari mana pemecahannya? Dari UV sinar, jadi contohnya sinar matahari atau sinar yang ada panjang gelombang tertentu sehingga bisa memecah H2 dan O menjadi H dan O2 saja. Sehingga hanya dipakai untuk tapi karbohidrat, dan O2-nya rilis, melepas, ya, melepas oksigen. Producer, consumer, and decomposer convert, ya, CH2O komponen using oxygen back into CO2 and H2O. Nah, jadi kan tadi dia sudah melepas tanaman itu, terus juga kan dia back into CO2 dan H2O. Ini adalah proses fotosintesisnya. Nanti kan kalau malam hari dia kebalikannya. Begitu ya biasanya ya. Ini beberapa tampilan terkait dengan karbon, nitrogen, and oxygen cycle in ecosystem. Bagaimana penggunaan ataupun usingnya dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang ada di ekosistem. Karbon dan oksigen, siklus karbon dan oksigen ini come out of the air as a carbon dioxide selama proses fotosintesis and kembali lagi return during respiration, dan kembali lagi pada proses atau selama proses respirasi. Dan oksigen itu dihasilkan dari air tadi pada proses fotosintesis dan combine with the hydrogen to form water during respirasi. Itu dia proses hidrogen dan karbon pada siklus yang ada di ekosistem. Lalu bagaimana proses fosfor, ya, in ekosistem? Nah, ini fosfor itu as a phosphate, PO4 pangkat minus 3, in essential element of life. Jadi dia ini, ya, fosforus ini atau bersifat fosfat ini dia esensial pada elemen yang ada pada kehidupan, ya, elemen of life pada kehidupan. It doesn't cycle through atmosphere. This enter producer through the soil and is cycle locally through producer. Jadi dia siklusnya dia not cycle through atmosphere, tapi dia masuk ke dalam terabsorb, ya. Jadi terabsorb dalam tanah, dan di tanah itu dia cyclingnya local cycling, ya, berdasarkan lokal areanya itu memproduksinya, nanti terserap oleh produser, oleh tanaman, tanaman oleh konsumen, konsumen oleh decomposer ketika mati, dan seterusnya degradasi oleh decomposer. Secara umum, small local losses by leaching are balanced by gain from the weathering of rock. Jadi secara umum, lokasi yang kecil atau tadi yang lokal level, ya, itu losses by leaching, di mana dia blends by gain from the weathering, dari iklim cuaca, ya, yang ada pada rock, batu-batuan. Nah, sehingga nutrisinya juga muncul dari situ. Over a very long time period, geological time, phosphor follow as a sedimentary cycle. Jadi dari proses sedimentasi. Sedimentasi itu proses apa? Sedimentasi itu proses pengendapan, ya, menjadi batu-batuan yang tadinya dia misalnya keruh, cair, terus lama-lama mengendap, 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 jadilah seperti ini, ya. Seperti misalnya kalau kita di teknik lingkungan biasanya itu pada proses sanitasi, biogas misalnya. Kalau kita lihat biogas itu kan misal dari kotoran. Kotoran itu ketika nanti dibiarkan, didiamkan, ya, itu lama-kelamaan kotoran yang sudah dimasukkan itu atau dicampurkan di dalam suatu tabung yang disebut dengan istilah bioreaktor, maka kotoran tadi itu akan memisahkan antara cairan dan padatan. Ya.
cairan di atas karena massa jenisnya lebih tinggi, lalu dia di padatannya itu di bagian bawah karena massa jenisnya lebih besar. Nah, massa jenis yang di bawah tadi itu lama kelamaan dia akan mengeras, ya, mengeras menjadi padat. Itu dia disebut dengan sedimentary cycle. Nah, disitulah nanti nutrisi itu ya bisa diserap oleh tanah. Nah, ini dia penjelasannya masih sama, nitrogen cycle in ecosystem. Ya. Nitrogen make up 70% of the atmosphere. Most living thing, ya, however, cannot use the atmospheric nitrogen to make amino acid, asam amino, and other nitrogen containing compounds. Jadi ini ada beberapa contoh bakteri yang nantinya menghasilkan nitrogen. Dari mana? Dari proses decomposer, yaitu proses mendegradasi limbah ataupun kotoran ataupun tadi ya bangkai dan seterusnya menjadi nitrogen NH3 atau NH4. Ini source of nitrogen to the soil. Bagaimana natural ecosystem receive their soil nitrogen through biological fixation and atmospheric deposition. Also, from technology, agrotechnology, agricultural ecosystem receive additional nitrogen to fertilizer addition. Jadi di sini sama-sama ya, dia ada beberapa contoh di mana dalam sistem yang natural alami, dia menerima juga uh, nitrogen dari mana? Dari tanah dengan cara dia biological fixasi. Tapi kalau yang di sini untuk proses pertanian, dia ditambahkan resif additional nitrogen. Ada penambahan nitrogennya dari mana? Dari fertilizer. Kenapa? Karena kalau dia pakai tanaman, dia butuh banyak nitrogen. Ya, karena apa? Karena kan tanamannya tadi ya monoculture dan pasti jumlahnya banyak sehingga nitrogen yang dibutuhkan juga banyak ya untuk proses pertumbuhan si tanaman. Karena dengan adanya nitrogen yang cukup ataupun banyak, dia bisa menghasilkan buah ataupun ya misalnya buah gitu ya. Kalau tanaman ataupun buah-buahan menghasilkan produk yang lebih banyak hasilnya. Oleh karena itu, tanah saja tidak cukup, alam saja, secara nature saja, natural ekosistem tidak cukup mampu menghasilkan hasil pertanian yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan fertilizer, pupuk, pupuk buatan yang mengandung nitrogen. Ini biological source ya, sumber biological dari soil nitrogen, nitrogen tanah. Beberapa, only a few species of bacteria and Cyanobacteria are capable of nitrogen fixasi. Jadi hanya beberapa spesies saja yang mampu memfiksasi nitrogen. Ya, ini contoh dari bakteria, Cyanobacteria. Beberapa free living, some are free living and other from mutualistic. Jadi ada beberapa juga yang dia free living itu seperti apa ya putri malu ya, yang dia itu menghisap energi dari induknya. Jadi seperti parasit. Atau juga ada yang other from mutualistic, artinya saling menguntungkan, mutual. Contohnya seperti apa? Misalnya apa kayak itu ya yang sering kita dengar waktu SD kan kerbau dengan burung jalak, di mana kerbau diuntungkan dengan kutu ya, kutu ataupun serangga yang ada di badannya sehingga tidak gatal dimakan oleh burung jalak. Burung jalaknya kenyang, kerbaunya tidak gatal. Nah, itu kan dia mutualistic association, artinya hubungan yang mutualisme. Jadi atmosferik, uh, sumber atmosfer yang ada di udara tadi yang mempengaruhi soil nitrogen, dari soil nitrogen. Nah, lightning itu misalnya seperti petir ya, kilat ya, was the major source of soil nitrogen. Jadi lightning ya, yang kilat yang kita lihat selama ini itu merupakan salah satu sumber ya, salah satu sumber utama untuk apa? Untuk soil nitrogen, ya, nitrogen tanah until recent times when the burning of
fossil fuel become a major source of atmospheric deposition. Nah, nitrogen oxide come from variety of combustion source that use fossil fuel. Nah, nitrogen inilah yang ada di dalam tanah yang bisa berasal dari fosil, bisa berasal dari lighting dan seterusnya yang menjadi apa? Jadi bahan bakar fosil yang saat ini kita gunakan. In the urban area, at least half of this population come cars yang memiliki got a cars and other vehicle from fossil fuel. Nah, semua itu berasal dari soil nitrogen. Oke. Jadi dia berupa nitrogen oxide. Ini itu adalah hasil dari fosil tadi. Oke, ini adalah agriculture supplement to soil nitrogen. Tadi ya sudah dijelaskan bagaimana fungsi dari nitrogen pada tanaman untuk membantu proses pertumbuhannya sehingga menghasilkan tanaman yang bagus-bagus ya, besar-besar, buahnya banyak dan seterusnya. Ini biological nitrogen fiksasi ya, dari sisi mikroorganism. Nitrogen fixasi is the largest source of soil nitrogen in natural ecosystem. Jadi fixasi nitrogen itu merupakan sumber terbesar bagi soil nitrogen di dalam ekosistem alami. Lalu free living soil bacteria yang hidup bebas, ya, and cyanobacteria, contohnya seperti alga, ada yang beralga biru, alga hijau, itu memiliki kapabilitas atau capable, memiliki apa ya, kemampuan yang mengkonvert ya, yang mengganti ataupun bisa mengubah N2 menjadi amonia dan menjadi amonium NH4. Amoniak, amonium. Itu semua itu bisa dikonvertkan oleh siapa? Oleh bakteri dan alga tadi. Di mana nanti NH3 dan NH4 ini bisa menjadi apa? Sumber energi, renewable energy. Nah, simbiotik bakteria, misalnya Rhizobium in the noodle of the legume, and certain other plant can also fix nutrient. Jadi beberapa tanaman-tanaman atau bakteri-bakteri yang ada pada tanaman, legum, noodles, ya, itu juga bisa membantu memfiksasi nitrogen. Ini nitrification, several species of bacteria can convert ammonium into nitrate. Jadi beberapa bakteri juga bisa mengubah senyawa amonium NH4 menjadi nitrit. Atau sebaliknya ada juga yang nitrit dikonvert jadi NO3. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa peran dari siapa? Peran dari bakteri atau mikroorganisme yang mampu mengubah-ubah tadi, mengubah senyawa-senyawa yang tadinya bukan NH menjadi NH dan seterusnya. Dan itu menjadi apa namanya, bahan yang bisa digunakan oleh manusia ataupun tanaman ataupun makhluk hidup lain. Nah, ini beberapa contohnya ya terkait dengan uptake the nitrogen by plant, bagaimana fungsi kegunaan tanaman nitrogen bagi tanaman, lalu juga apa itu ammonification, ya, di mana decomposer ya, ataupun apa tadi makhluk hidup yang berfungsi untuk pembusukan, convert organik, mengubah yang tadinya organik jadi amonia, ya, CHON menjadi amonia dan amonium. Ya. Makanya bau bau busuk dan seterusnya itu ada amonianya, bau amoniak ya. Lalu ada a large number of species of bacteria ataupun juga jamur are capable converting organic molecule jadi amonia. Beberapa juga kan bisa diubah menjadi amonia oleh jamur ataupun oleh bakteri. Ini beberapa tadi penjelasan terkait dengan denitrifikasi. Ya, a broad range of bacterial species can convert nitrate. Ya, bagaimana beberapa bakteri itu bisa mengubah ya, apa namanya, mengubah convert nitrit ya, nitrit, nitrat dan yang nitrous oxide menjadi molekul nitrogen yang sederhana. Dan dia juga bisa mengubah ya yang anaerobic condition menjadi yang obtain oksigen, bisa menjadi yang membutuhkan oksigen. Thus the recycling of N is complete. Ini nitrogen tadi penjelasannya sudah banyak bagaimana nitrogen ini siklus nitrogen yang ada di ekosistem. Oke.
In nutrient loss in ecosystem, the role of vegetation in nutrient cycle is clearly seen in clear-cut experiment by Hubbard Brook. When all vegetation was cut from 30 acre water seed, the output of water and loss of nutrient increased around 60-fold for nitrate and at least 10-fold for other nutrients. And for the in the other opinion, Freeman described the experiment on page 1254 and figure 54.15 about the nutrient loss in the ecosystem. This is how the nutrient loss in the ecosystem, shown by that figure. Maybe I will show you the manuscript or the PowerPoint, in this maybe in the GCR atau Google Classroom or the other facility. Oke, ini tampilan terkait global nutrient cycle, siklus global, nutrisi global. The loss nutrient from the one ecosystem means a gain for another. Jadi hilangnya nutrisi dari satu ekosistem itu berarti nanti mempengaruhi ekosistem yang lain ataupun yang lebih besar. Ya, jadi perlu diingat terkait dengan hukum dari konservasi of matter. Ya, remember of the law of conservation of matter. When ecosystem become linked in this manner, attention shift to a global scale. Jadi yang global scale tadi itu dipengaruhi oleh yang local level. Apabila local level terganggu atau terjadi masalah ekosistem di sana, maka nanti akan mempengaruhi yang global. One is now considering the ecosphere or the whole of planet Earth. Ya. Salah satu yang terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu kan terjadi tidak hanya di ekosfer, tapi di atmosfer dan bahkan di hidrosfer serta litosfer. Kenapa? Dengan adanya pemanasan atau permasalahan pemanasan global, itu kan yang jadi masalah kan pertama pencemaran udara. Ada GRK-nya, gas rumah kaca, gas dan seterusnya ya mempengaruhi di udaranya. Lalu kenapa hubungan di air? Dengan adanya tadi ya pemanasan global itu maka mempengaruhi apa? Suhu yang ada pada air. Meningkatnya suhu pada air, maka bisa jadi menjadi permasalahan bagi siapa? Bagi makhluk hidup yang ada di airnya, yang tadinya dia suhunya agak dingin menjadi panas, sehingga dia tidak bisa hidup dan tidak bisa bertahan di tempat itu. Sehingga apa? Yang terjadi biota-biota lautnya banyak yang mati ataupun berpindah. Lalu apa yang terjadi pada tanah litosfer? Litosfer ini juga kena dampaknya dengan pemanasan global. Yang terjadi adalah tanah-tanah mengering. Tanah-tanah mengering itu mengakibatkan apa? Pecah-pecah ataupun retak-retak. Ya kan pernah lihat ya kalau tanah kering kan biasanya retak-retak atau pecah-pecah. Nah, dengan mengeringnya tanah, maka sumber air yang ada di dalam tanah atau groundwaternya pun juga ikut mengering. Ya, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi apa? Bisa jadi tanah itu ya keras, ya, batu, sehingga tidak bisa ada proses apa vegetasi di sana. Sehingga ekosfernya pun juga terkena dampak. Ini terkait dengan global water cycle, di mana ocean contain a little less than 98% of the earth water, around 1.8% is ice. Jadi hampir ya sebagian kecil itu dia berupa es di kutub utara dan kutub selatan. Di mana ekosistem dari beruang, kutub dan seterusnya. Ini the atmosphere contain only 0.001% of the earth water, but is the major driver of weather. Ini penjelasannya terkait dengan global water cycle. Oke. Ini global carbon cycle, ini juga dijelaskan pekan lalu ya, terkait dengan bagaimana siklus karbon. Oke, nanti lebih jelasnya bisa kita bahas lagi, diskusi lagi terkait materi yang sudah disampaikan. Oke, yang tadi global nitrogen cycle juga sudah, terkait dengan sulfur cycle ya. Sulfur adalah transformation by microorganism ya, yang kompleks. Jadi sulfur itu juga merupakan proses dari apa? Terjadinya interaksi mikroorganisme dengan anaerob, dengan yang abiotik.
the bulk of sulfur on Earth is in sediment and rock as a sulfate and sulfide mineral. Inilah beberapa hal yang mempengaruhi munculnya sulfur tadi. Pengaruh dari beberapa mikroorganisme yang ada pada sedimen. Sedimen tadi dan rock pada batu yang menghasilkan ataupun mineral tadi. Ya, contohnya gypsum, pirit, dan seterusnya. Okay, now this is the last one. The sulfur cycle, organic sulfur compound can also be metabolized by microorganism. Jadi benar bahwasannya organik sulfur itu ya mengandung ataupun terjadi karena ada proses metabolisme dari siapa? Dari mikroorganisme. The most abundant organic sulfur compound in nature is dimethyl sulfide. Jadi itu beberapa abundant, artinya yang tidak dijangkau begitu. Ya, organic sulfur itu compound atau terdapat di mana? Di nature, di alam. By DMS, dimethyl sulfide. Dan DMS tadi can be transformed via a number of microbial process. Jadi semuanya tergantung pada mikroorganisme, bagaimana dia bisa mengkonvertkan tadi ya organik sulfur tadi menjadi apa? Uh, menjadi proses mikrobiologi. Okay, I think it's enough for this class today. Then if you have any question, you can ask me by the Google Classroom, or maybe you can uh, ask me from your representative class, ya, atau ketua kelasnya bisa menanyakan terkait materi, and I will submit this slide in the bronze. So we use bronze for the information and also for the PowerPoint slide and so on, yeah, in the bronze. I will send the link in your representative of your class. Thank you so much. I will end this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.